malam hari ini saya tersambung dengan sahabat kita semua yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Muhammad Hussein. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazana ya Habibana. Masyaallah. Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa halukum? Allah yubarik fikum. Alhamdulillah مسرور جدا يعني برؤيتكم في هذه الليلة توقيت أندونيسيا. أنا أعتقد ربما هناك ما زال مساء. صحيح نحن هنا في نتغدى الساعة 4 ولكن ربما أحسن أن نتحدث اللغة الإنجليزية لأن الحضور لا يفهمون عربية. طيب اشتقنا إليكم ولأخبار الإخوة هنا في فلسطين ودائما دعاؤنا موصول إليكم جميعا في صلواتنا وفي قنوتنا وفي قلوبنا إن شاء الله. وطبعا في المشاهدين الأندونيسيين مشتاقون إلى سماع الأخبار الحديثة الآتية من غزة خاصة في فلسطين، كيف تطورات الحديثة. فالآن طبعا أكثر المشاهدين الأندونيسيين لا يجدون العربية عامة، فنرجو منكم السماح لنتحدث يجري الحوار باللغة الأندونيسية إن شاء الله. Hadir, hayakumullah. Mohon maaf untuk semuanya. Saya sangat senang sekali ada sore hari ini di Gaza pukul 4.30 sore. Alhamdulillah baru saja saya duduk dengan salah satu petinggi Kementerian Kesehatan, juru bicara Kementerian Kesehatan namanya Ashraf Al-Qudra. Secara khusus, secara spesial beliau menyampaikan salam hangat untuk antum semua di Indonesia. Dan ketika dia mengatakan salam, mereka tidak mengatakan salam untuk masyarakat Indonesia, tapi mereka mengatakan salam ala ikhwan Indonesia. Salam untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Mereka tidak mengatakan rakyat, tapi saudara-saudara kami. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka tidak mengatakan istilah saudara. Mereka mengatakan, ya Muhammad, salam ala ahbab Indonesia. Mereka menggunakan, wahai asli Muhammad Hussein, sampaikan salam kami untuk orang-orang tercinta kami, untuk saudara-saudara kami yang kami cintai di Indonesia. Masya Allah. Maka dari itu, di kesempatan pada hari ini saya ingin sampaikan amanat salam dari mereka semua untuk antum semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon disampaikan Ustaz Muhammad kepada seluruh masyarakat Palestina, bangsa Palestina terkhusus di wilayah Gaza yang saat ini sedang berjuang, bahwa jika teman-teman di sana memandang kami sebagai saudara, kekasih, maka kami menyambutnya sebagai keluarga besar yang tak terpisahkan sejak di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Dan kami bermohon sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjadi keluarga terbaik yang diperjumpakan dalam kemuliaan insyaallah. Ustaz Muhammad, mohon izin, ada keterwakilan dari masyarakat kita di Indonesia yang ingin mengetahui beberapa poin-poin terkait perkembangan situasi di Palestina, khususnya di Gaza. Ada 3 poin barangkali yang ingin kami batasi di pertemuan malam hari ini. Yang pertama, mohon bisa diberikan informasi kepada kami, informasi tentang situasi terkini di Gaza, ya, seperti apa gambarannya, ataupun Palestina secara umumnya, bagaimana situasinya, dan kami persilahkan Ustaz Muhammad. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah ini hari ke-8 kita memasuki masa-masa genting dan mencekam. Untuk pertama kalinya saya bisa keluar rumah, keluar tempat tinggal saya, keluar kompleks saya, dan saya masuk ke wilayah Gaza. Saya melihat langsung tadi di jalan bagaimana kehancuran di kanan kiri. Jalan-jalan raya itu benar-benar masuk ke dalam, itu benar-benar tidak bisa diakses, ya, sebagian jalan, gedung-gedung, ya Allah, langsung digambarkan. Artinya apa? Artinya Gaza saat ini sedang mencekam. Bahkan ketika kita saat ini sedang berbicara, saya mendengar jelas suara drone, pesawat awak sangat dekat di atas kita, yang sedang mencari mangsa, mencari korban yang bisa meletakkan roket kapanpun. Alhamdulillah. Jadi saat ini Gaza masih mencekam. Hari ke-8 ini jumlah korban meninggal, insya Allah syahid, sudah mencapai angka 200 syahid, di mana 50 lebih diantaranya anak-anak, 30 lebih diantaranya wanita, sementara korban luka sudah mencapai 1.300 lebih. Dan ini kemungkinan masih akan bertambah, karena saya melihat belum ada tanda-tanda penyerangan ini akan berhenti, bahkan semakin masif. Terutama 2 malam terakhir ini benar-benar masif, intens. Serangan tidak hanya dari serangan udara, dari jet-jet tempur, tapi juga dari
tank-tank baja, artileri di perbatasan timur, dan juga dari wilayah laut, patroli laut, terus membombardir. Maka dari itu saya mohon doanya untuk semuanya agar kami yang di Gaza ini diberikan kesabaran. Kita tidak minta agar diringankan beban kita. Kita minta agar diberikan kesabaran. Karena kita mengetahui am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulullah amanu mata nasrullah ala inna nasrul qarib insyaallah. Kita tahu bahwa harga sebuah surga itu tidak mudah, itu tidak murah, mahal. Maka dari itu kita doa kami ke antum semua, jangan doakan agar kami diringankan, doakan agar kami mampu menghadapi cobaan ini, tegar dalam menghadapi cobaan ini, dan kami semua dikuatkan oleh Allah Ta'ala, keimanan kita, istiqomah kita, semoga, dan ini terutama semoga kalau kita meninggal, Allah terima kami sebagai para syuhada. Baik Ustaz, kami ingin tekankan bahwa insya Allah doa terus mengalir dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan bila mengamati juga insya Allah, alhamdulillah pemerintah juga khususnya telah mengambil tindakan yang taktis tentunya. Ya, pemerintah presiden sudah bertemu juga dengan Perdana Menteri Malaysia, juga dengan Sultan Hassanal Bolkiah Brunei, dan membuat pernyataan bersama. Pun demikian dari Kementerian Luar Negeri kita memberikan tekanan yang kuat juga bahkan kepada OKI dan meminta bersatu, termasuk juga kepada rakyat Palestina, dan doa insya Allah tidak diminta pun itu akan terus mengalir dari kami semua. Seperti Ustaz Muhammad, saudara-saudariku dimanapun anda berada, tadi beliau menyampaikan risalah pesan dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 214. Ya, bagaimana Allah menawarkan satu kebahagiaan bahkan surga dengan perjuangan-perjuangan maksimal dan janji pertolongan Allah dekat ketika kita yakin dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijawab tentunya dengan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142. Jadi jawaban Quran surah kedua ayat 214 itu tantangannya dijawab di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, dan itu jawabannya dengan kalimat pembuka yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian duga begitu mudahnya mendapatkan rahmat Allah sampai dengan surga sementara belum teruji bagaimana perjuangan kita semua? Itu kalimatnya jamaah. Bukan hanya bagi teman-teman yang di Palestina, yang di Gaza khususnya, tapi kita juga di sini berjuang dengan doa, berjuang dengan harta kita yang semampu kita bisa berikan. Dan kami update, insyaallah Ustaz Muhammad, ada banyak gerakan di Indonesia ini yang tanpa diminta. Ya, mereka memohon kepada kita semua untuk bersinergi bersama-sama. Ada gerakan sosial dengan menyantumkan hashtag Save Palestine, dan kemudian Freedom of Palestine, ya, kemerdekaan untuk Palestina, kemudian kedamaian, ketentraman, ya, untuk Palestina, kenyamanan. Dan walaupun tantangan itu tidak mudah, ya. Kemudian yang kedua juga ada gerakan alhamdulillah tabarruat, ya, donasi-donasi yang terkumpul dari berbagai pihak. Ya, bukan hanya kita di sini menginisiasi juga, dan insya Allah kita akan berkoordinasi ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan di sana. Namun demikian juga kami ingin mengkonfirmasi, ada berita juga menyampaikan bahwa rumah sakit juga, bahkan aksesnya untuk ke sana mengalami kesulitan. Kami dengar demikian, benar Ustaz Muhammad? Iya, benar sekali, karena saya juga barusan saya ini keluar dari rumah ini tidak menggunakan mobil pribadi atau mobil angkutan umum karena jalanan sepi kosong. Tapi saya alhamdulillah izin Allah saya berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, dan kami dijemput langsung oleh mobil milik Kementerian Kesehatan demi mengawal keamanan kita. Dan saya melihat bagaimana jalan-jalan itu hancur, akses masuk ke rumah sakit itu benar-benar sangat sulit sekali. Termasuk di wilayah utara tempat akses rumah sakit Indonesia. Saya belum melihat langsung, tapi saya mendengar dan mengikuti kabar yang saya komunikasi dengan teman-teman di sebelah utara. Memang itu benar. Bahkan rumah sakit Indonesia sempat menjadi terkena dampak serangan dan beberapa ruangan hancur, terusak akibat serangan roket. Dan memang ini menunjukkan bahwa serangan penjajah ini benar-benar sangat sporadis dan tidak ada tempat yang dikatakan aman dari risiko. Semua yang berada di Gaza memiliki tingkat risiko terkena bom yang sama. Baik, Ustaz Muhammad, ada hal kedua yang penting selain situasi terkini tadi yang telah disampaikan, jazakumullah khair. Dan pemirsa, teman-teman, saya memang tadi sempat khawatir, saya terus-terusan minta cek kepada admin kita untuk tersambung, karena kita berjanji tadi jam 8 waktu Indonesia
ya, bagian barat, dan itu bersamaan dengan jam 4 di Palestina. Namun tadi setelah 5 menit, 10 menit, 15 menit juga ada ketidaktersambungan, dan kita berdoa tadi bersama-sama semoga Ustaz Muhammad dijaga kesehatan dan juga teman-teman yang lain keselamatan sehingga bisa menyampaikan kabar kepada kita dan juga menyampaikan kebenaran-kebenaran yang kita bisa share ke seluruh negeri insyaallah.